بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kemampuan kepada kita di dalam menjalankan ketaatan kepadanya dan juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita di dalam menunaikan perintah-perintah yang diperintahkan kepada kita. Kalau bukan karena kemampuan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, niscaya sulit bagi kita untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ahibbati fillah, insyaallah sebelum kita berbuka dari puasa kita, yang mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal soleh kita. Sebelum kita berbuka, kita sedikit belajar dan mengambil faedah dari pembahasan yang pernah kita bahas dari Perang Tabuk, yang merupakan sirah nabawiyah atau sejarah Nabi, dan di antara perang yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Perang Tabuk. Dan Perang Tabuk inilah perang terakhir Nabi atau perang yang diikuti oleh Nabi, karena tidak lama lagi setelah dari Perang Tabuk beliau dipanggil oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, sehingga perang yang terakhir yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Perang Tabuk.
Kemarin sudah kita sampaikan apa penyebab dari terjadinya perang Tabuk. Sebagian para sejarawan atau para ulama sejarah mengatakan ada hubungannya dengan perang Mu'tah yang tatkala utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Harith bin Al-Azdi dibunuh oleh Kaisar Romawi, dipenggal lehernya di hadapan atas perintah Kaisar Romawi. Maka di situ Rasulullah SAW sangat begitu marah kaum muslimin sehingga mundur dengan kemuliaan. Mundur dengan kemuliaan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Bagaimana mundur dengan kemuliaan? Mundur tidak dikejar. Untuk mempertahankan para sahabat, nyawa para sahabat, maka panglima menyusun sebuah teknik yang begitu luar biasa, bertukar. Yang awalnya di sebelah kanan dibuat di sebelah kiri. Yang awalnya di sayap kanan kiri dibuat di sayap kanan. Sehingga lawan yang kanan tadi ini orang baru lagi. Yang di kiri tadi mengatakan ini orang baru lagi. Berarti ada prajurit terus bertambah. Yang di depan dibuat di tengah, kemudian di tengah maju ke depan. Sehingga wajah-wajah baru dilihat oleh orang-orang Romawi. Ini lain lagi wajahnya. Sehingga mereka mengira prajurit semakin terus bertambah. Namun sebenarnya itu juga. Akhirnya langkah demi langkah mundur. Dan ini kecerdasan dari panglima Khalid bin Walid. Dan mereka mundur dalam keadaan kemuliaan. Kenapa? Karena Romawi tidak mengejar. Kalau sampai terus dikejar, diperintahkan oleh Kaisar Romawi, Raja Romawi, terus mengejar, itu habis semua itu. 300 orang melawan 200.000 orang. Bagaimana? Akhirnya Rasulullah SAW sangat bahagia kepulangan mereka. Walaupun mereka sebenarnya ingin menghancurkan atas kematian dari seorang utusan Nabi. Maka lanjutan dari itu adalah perang Tabuk. Ditambah di waktu itu orang-orang Romawi sudah mulai menguasai Arab. Mereka sudah mulai menguasai Arab, Jazirah Arab. Sehingga Rasulullah berfikir lama kelamaan Jazirah Arab akan dikuasai, sehingga dakwah selama ini habis begitu saja. Demikian juga izzah kaum muslimin. Kalau tidak dilawan ini bangsa Romawi, kalau tidak orang kaum muslimin melawan bangsa Romawi, izzah kaum muslimin akan semakin lemah di pandangan manusia. Sehingga membuat akan bahagia jika terjadi lemahnya kaum muslimin, sehingga orang-orang musuh-musuh kaum muslimin atau orang-orang munafik akan semakin bahagia. Dan orang-orang yang membenci kaum muslimin, membenci Nabi SAW, akan meminta terus bantuan kepada orang-orang Romawi.
sehingga tidak ada rasa takut kepada kaum muslimin. Maka Rasulullah memberikan keputusan untuk berangkat ke Tabuk dari Madinah. Berapa kemarin perjalanan kilometernya? 680 sekian. Bukan naik pesawat, bukan naik bus, bukan naik mobil, tapi naik unta. Berangkatlah kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW langsung dengan jumlah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dengan jumlah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan jumlah mereka 30.000. Sebagian mengatakan jumlah kaum muslimin perang untuk melawan orang-orang Romawi di Tabuk sejumlah 30.000, dan sebagian mengatakan berjumlah 40.000. 10.000 adalah pasukan berkuda. 10.000 pasukan berkuda. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang jumlah, berapa jumlah kaum muslimin berangkat di perang Tabuk. Sebagian mengatakan 30.000, sebagian mengatakan 40.000, dan 10.000 di antara 40.000 itu adalah 10.000 pasukan kuda. Yang lain naik unta. Sehingga kita katakan kepada pertemuan yang lalu, terkadang satu unta itu ada 18 orang. Sehingga 18 orang inilah berganti-gantian sampai kepada tempat. Dan di waktu itu musim panas. Di waktu itu musim panas. Tatkala Nabi SAW sebelum berangkat ke daerah Tabuk untuk melawan orang-orang Romawi, dan Nabi sudah bertekad untuk berangkat melawan Romawi, dan nanti kita akan melihat terakhirnya dengan adanya peperangan Tabuk membuat orang-orang kafir semakin takut, karena orang Romawi sudah kalah, bahkan mundur, bahkan mereka menyerah dengan memberikan upeti. Memberikan upeti. Izzah kaum muslimin di waktu itu semakin ditakuti. Romawi yang banyak suku-suku tunduk kepada Romawi, yang banyak daerah-daerah Arab di waktu itu bekerja sama dengan Romawi dan mereka tunduk kepada Romawi. Begitu mereka mengetahui Romawi walaupun tidak hancur, kehancuran Bizantium Romawi itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Namun karena ketundukan Romawi kepada Rasulullah dan kaum muslimin membuat kaum muslimin izzahnya semakin ditakuti. Makanya jemaah di zaman dahulu subhanallah, belum lagi sampai kaum muslimin ke daerah tersebut, orang-orang kafir itu sudah menggeletar. Orang kafir itu sudah menggeletar. Padahal belum
belum sampai, takut. Kaum muslimin sangat mulia. Agama Islam sangat ditakuti, dihormati. Kenapa tidak? Dan sebelum kejadian Rasulullah SAW memerangi bangsa Romawi dan menghancurkan juga bangsa Persia oleh kaum muslimin pada waktu zaman-zaman kekhalifahan yang Rasulullah SAW sudah wafat. Sebelum Rasulullah wafat sudah memberikan informasi kepada para sahabat, kalian akan menghancurkan Persia dan Romawi. Sudah diinfokan oleh Nabi SAW, kalian akan menghancurkan Persia dan Romawi. Ditakuti kaum muslim itu jemaah. Bagaimana dengan umat Islam saat ini? Apakah ada rasa takut di dalam hati orang kafir kepada umat Islam di saat ini? Ingat sejarah-sejarah apa yang terjadi, kaum muslimin dibantai di berbagai daerah, di beberapa daerah. Sampai saat ini orang-orang Palestina, kita hanya tinggal menonton saja. Leher kaum muslimin dipenggal saat ini, kita hanya melihat di media saja. Lemah. Allah sudah cabut rasa takut di dalam dada-dada orang kafir. Allah cabut rasa takut itu di dalam dada mereka. Sekarang di Indonesia ini, apalagi dia orang luar negeri, disenggol, berbahaya. Betul nggak jemaah? Disenggol, kita yang kena. Padahal dia orang luar negeri, orang kafir, orang turis. Subhanallah. Jadi subhanallah. Maka Nabi SAW memberikan keputusan untuk berangkat, untuk menjaga izzah itu. Dan benar, ketika orang-orang Romawi mundur dari Jazirah Arab, kemudian mereka menyerah, mereka utus orang-orang untuk memberikan upeti kepada Nabi SAW dan para sahabat, dan mereka banyak wilayah-wilayah yang saatnya yang dahulu dikuasai oleh Romawi, kemudian jatuh karena mundurnya orang Romawi. Kemudian saat itu kaum muslimin menguasai daerah. Banyak daerah-daerah yang awalnya dikuasai oleh orang-orang Romawi, kemudian dikuasai oleh kaum muslimin. Dan wallahi jemaah, ini umat Islam. Ketika daerah yang dikuasai orang Romawi, mereka penduduknya luar biasa, sangat diinjak, dikecilkan, dihina penduduknya. Tapi tatkala daerah itu dikuasai oleh orang-orang kaum muslimin, mereka walaupun tidak masuk Islam, namun Nabi SAW tidak membuat seperti orang Romawi membuat mereka. Sehingga mereka malah senang kalau daerah mereka yang menjadi menguasai daerah tersebut adalah
kaum muslimin. Mereka bangga, senang. Berbeda dengan bangsa Romawi ketika menguasai mereka. Bangsa Romawi memandang mereka seperti binatang. Tapi kaum muslimin sewaktu itu mau menguasai daerah tersebut, walaupun mereka belum masuk Islam, mereka tetap dihormati. Makanya saat Nabi SAW ingin mengutus memerangi di daerah, jangan hancurkan rumah-rumah ibadah mereka. Ini Islam yang luar biasa toleransinya. Wanita-wanitanya dihormati. Orang-orang yang tua pepohon-pepohonannya, kebun-kebun mereka jangan ditebangi, jangan dihancurkan. Hewan-hewan ternak mereka dibiarkan. Subhanallah. Karena umat Islam tujuannya bukan seperti orang-orang Romawi atau orang kafir, yang terkadang wanita-wanita mereka dihinakan mereka. Umat Islam tidak seperti itu. Umat Islam tujuannya adalah untuk dakwah. Kalau ingin tidak mau masuk Islam, bayar upeti. Dan upeti itu sebagai tanda penghinaan mereka. Kalau sudah mereka membayar upeti kepada kaum muslimin, sudah diberikan. Makanya subhanallah jamaah, tak layak pajak itu untuk kaum muslimin. Tak layak. Tak layak itu untuk kaum muslimin. Kaum muslimin sudah merdeka. Ketika orang kafir itu memberikan upeti, maka Nabi SAW membiarkan mereka. Para sahabat membiarkan mereka. Para khalifah membiarkan mereka hidup. Namun tetap terus dipantau oleh kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin. Maka subhanallah, kalau kita tidak membaca sejarah jemaah, subhanallah, makanya coba kita usahakan di rumah-rumah kita itu ada sejarah Nabi. Malu kita jemaah, kita merasa cinta kepada Nabi, di rumah kita tidak ada buku sejarah Nabi. Malu kita. Kita merasa cinta kepada para sahabat, dan bahkan kita senantiasa ingin mengikuti para sahabat. Namun di rumah kita tidak ada sejarah para sahabat. Tidak ada di dalam rumah kita itu sejarah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Malu kita jemaah. Sirah Nabawi tidak ada. Apalagi saat ini sejarah, kitab-kitab sejarah Nabi SAW itu banyak, berbeda penulis. Saat ini Anda membawa dua referensi yang luar biasa tebal-tebalnya. Kita juga punya referensi Ar-Rahiqul Makhtum bahasa Arab. Ini terjemahannya. Malu kita, bagaimana semakin cinta kita kepada Nabi kalau kita tidak mengetahui sejarahnya. Dan umat saat ini kaum muslimin melupakan sejarah Nabi. Bagaimana ingin muncul kekejayaan, kesejahteraan, kemuliaan seperti umat Islam di zaman Nabi? Bagaimana mungkin? Sedangkan mereka melupakan sejarah Nabi SAW. Sejarah yang begitu keemasan kaum muslimin. Yang lebih parah lagi, dari segi adab,
Dari segi mungkin kemajuan peradaban, umat Islam mengambil peradaban dari orang-orang kafir. Subhanallah. Seolah-olah kaum muslimin tidak, agama Islam tidak pernah jaya. Mereka tinggalkan sejarah umat Islam. Mereka mengambil bahkan menguasai sejarah orang-orang kafir. Bahkan mempraktekkan peradaban-peradaban cara gaya hidup mereka. Subhanallah. Makanya saat ini kalau di umat Islam ditanya, siapa nama asli Abu Hurairah, berapa persen yang tahu? Siapa nama asli Abu Bakar? Tapi kalau ditanya siapa pemain apa? Pemain bola, mulai dari gajinya tahu dia. Sampai di mana terakhir tempat grupnya tahu dia. Nomor berapa? Mode gaya hidupnya pun seperti itu. Bajunya pun, bahkan bermimpi-mimpi dengan orang itu, padahal kafir dia. Kaum muslimin, umat Islam. Tapi kalau disebutkan nama-nama, sebutkan nama-nama para sahabat, cuman 4 tahu dia. Itu pun pas Ramadan tahu dia. Iya kan? Ramadan di salat tarawih itu kan disebutkan nama khalifah itu. Iya enggak Pak Jawa? Atau pro-pro lupa? Di Ramadan baru bisa dia menjawab. Kalau tidak disebutkan itu sama sekali tak bisa. Bahkan bisa dia menjawab, tapi untuk urutannya pun bisa Umar nomor 4, Utsman nomor 2, Ali nomor 1, Abu Bakar nomor 3. Subhanallah. Tapi kalau nama-nama 20 nama pemain bola orang kafir hafal. 20 sahabat dibuang nolnya. 2 yang tahu dia. Belum lagi siapa nama Nabi. Nabi itu memiliki nama berapa jemaah? Ini khamsu asma, kata Nabi SAW. Saya memiliki 5 nama. Ustaz, kemana-mana ya kita ini Ustaz? Naam jemaah. Inilah terkadang subhanallah. Kalau kita melihat di luar jemaah, untuk mempelajari sejarah itu kayaknya dihitung enggak musimnya lagi. Untuk membaca sejarah itu padahal demi Allah sangat indah atau sangat menarik membaca sejarah. Tak berapa lama kita terus terbuai dengan sejarah-sejarah, dengan kisah-kisah. Terus tak berapa lama baru sadar kita rupanya sudah habis 3 peperangan, habis 2 peperangan. Tanpa kita sadari karena menariknya. Baik. Ahibati fillah, jadi terjadi khilaf di kalangan para ulama. Bangsa Romawi pada waktu itu ada yang mengatakan kaum muslimin di waktu itu berangkat, ada yang mengatakan sejumlah 30.000 dan ada yang mengatakan sejumlah 40.000. Adapun orang-orang Romawi ratusan ribu. Kemudian ada yang belum kita sampaikan. Ketika Nabi SAW mengatakan, menginfokan, mengiklankan untuk berperang, sehingga butuh Nabi orang-orang. Nabi tidak pernah atau jarang melakukan
informasi begitu sampai ke dalam-dalam, sampai kepada pendalaman atau penjuru dunia. Apalagi di waktu itu Nabi sudah atas izin Allah Fathu Makkah, sudah menundukkan kota Makkah, sehingga jumlah kaum muslimin semakin bertambah. Jumlah kaum muslimin semakin bertambah. Kemudian tak lama dari Fathu Makkah, datanglah seruan untuk berangkat ke medan perang dalam perang Tabuk. Dan itu diinfokan oleh Nabi SAW agar supaya ada orang-orang yang jujur keimanannya menyatakan ikut serta di dalam peperangan tersebut. Sehingga berdatanganlah kaum muslimin menyambut seruan Nabi SAW untuk berperang. Berbeda dengan orang-orang munafik. Berbeda dengan orang munafik. Mereka tidak mau berperang dengan bermacam-macam alasan. Bahkan mereka tidak cukup untuk tidak ikut berperang, malah mereka juga menyanggah orang-orang yang ingin ikut berperang. Orang-orang munafik juga menyanggah, melarang. Dan itu Allah abadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 81. Wa qalu la tanfiru fil harri. Orang munafik itu mengatakan, udahlah, jangan kalian berperang, ini kan musim panas nih. Jangan ikut kalian. Tak cukup mereka tidak ikut, tak cukup. Mereka juga menyanggah orang lain supaya tidak ikut, supaya mereka meninggalkan Rasulullah dan tidak menjawab ajakan seruan Nabi untuk berperang, yang pada waktu itu Nabi sangat membutuhkan personil, dan juga Nabi membutuhkan biaya besar. Nabi juga mengiklankan untuk berinfak. Orang-orang munafik datang di belakang untuk melarang kaum muslimin berinfak. Ini kan musim pecikli, bagus makan saja itu. Ini orang munafik di Madinah. Karena memang di Madinah ada orang munafik. Di Makkah ada nggak orang munafik? Di Makkah ada orang munafik nggak? Nggak ada. Jelas orang kafir munafik. Bahkan jemaah, orang munafik pun ikut berperang, namun mencari-cari momen untuk pengkhianatan. Ada di kalangan orang munafik yang tinggal di Madinah, dan juga ada di kalangan orang munafik ikut berperang atau ikut bersama rombongan Nabi SAW dan para sahabat, namun mereka terus mencari celah atau waktu atau momen kapan untuk berkhianat. Makanya nanti kita juga sampaikan ada 12 orang munafik ingin membunuh Nabi ketika pulang dari Tabuk mau ke Madinah, mau pulang ke Madinah. Di tengah perjalanan para sahabat, ada beberapa sahabat bersama Nabi SAW. Kemudian orang munafik, 12 orang munafik mengepung Nabi dan para sahabat. Dan di antara sahabat yang ikut bersama Nabi dikepung oleh orang munafik adalah Huzaifah bin Yaman. Dan Nabi tahu siapa-siapa yang memerangi, yang mengepung Nabi itu. Yang 12 orang itu Nabi tahu. Kemudian dihantam oleh Huzaifah bin Yaman lalu mereka lari kembali ke barisan kaum muslimin. Makanya munafik itu bahaya. Bahaya.
dibunuh salah, dibiarkan hidup juga salah. Kalau Nabi membunuh bisa? Bisa. Di zaman itu Nabi sudah tahu informasi dari Jibril siapa-siapa munafik. Nah, tahu Nabi. Cuman kalau seandainya Nabi di saat itu membunuh orang munafik, padahal pakaiannya sama kaum muslimin, pakaiannya sama, pakaiannya sama. Kalau seandainya Nabi membunuh mereka dalam keadaan pakaian mereka sama, sama pakaian mereka yang dibawa, yang dipakai oleh kaum muslimin di saat itu di Madinah, apa tanggapan manusia di saat itu? Yang hebatlah si Muhammad ini, kawannya dibunuhnya. Itu akan terjadi ucapan manusia di saat itu, sehingga itu yang dipikirkan oleh Rasulullah. Makanya luar biasa. Makanya pantas orang munafik itu di asfal minan asfal finnar, di kerak-kerak api neraka. Karena bahayanya orang munafik ini. Munafik itu ada dua. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi artinya munafik keyakinan, i'tiqad. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Masuk ke dalam Islam, hatinya membenci Islam. Anda membaca media saat, subhanallah jemaah, banyak orang-orang itu mengaku Islam, mengaku masuk Islam, ke masjid-masjid orang itu. Datang dia, ditanyanya, mana ustadz kalian di masjid ini, atau mana BKM kalian di masjid ini, ditunjukkan namanya. Datang dia, Pak, saya dari agama ini, tertarik dengan agama Islam, mau masuk Islam. Maka pihak BKM atau pihak ustadz bahagia, kemudian menginfokan malam itu untuk kepada kaum muslimin. Ya, cair 3 juta satu tempat. Datang orang kaum muslimin, kasih, pindah lagi ke tempat lain dia. Naam, dan itu 2 kali kami ana dapatkan di hadapan ana, 2 kali. Yang satu mengaku untuk sekolah ke Madinah. Datang dia ke masjid, kemudian dijumpainya anak, Ustaz, anak ini mu'allaf. Oh iya, berapa tahun? 2 tahun yang lalu, bukan mu'allaf antum. Mu'allaf 2 tahun, 3 tahun, bukan mu'allaf lagi itu. Kalau hitungan bulan, baru mu'allaf. Itu sudah mau cheat deh. Udah berubah wajahnya. Ya Ustaz, 2 tahun saya ingin belajar ke Madinah Ustaz. Bisa enggak Ustaz infokan kepada teman-teman supaya ada membiayai anak ke Madinah. Anak-anak. Kemudian anak kata lagi, kalau seandainya itu terjadi, anak dulu berangkat daripada antum. Mulai kecil deh, karena sudah kita dapat info-info. Di rantau perapat kena juga. Akhirnya 1.500.000 kita kasihkan sama dia. Di rantau, di pajaknya nampak ini orangnya kemarin. Katanya mau berangkat ke Palembang lah, kemana lah, mau pulang kampung, habis 2 syahadat, membaca 2 kalimat syahadat sini. Besok atau seminggu nampak itu di rantau juga. Ini orangnya. Subhanallah. Habis mereka dapat 1.500.000, datang ke masjid lain, dapat 3 juta, datang orang. Itu aja kerjaan mereka.
Kita memang kaum muslimin, subhanallah, hati kita begitu lembut, lunak, mendapatkan saudara, iya, insya Allah pahala tidak akan berkurang. Mereka akan dapat itu. Jadi subhanallah, tatkala Nabi SAW mengatakan, ayo kita berperang, kita butuh, Nabi butuh personel di waktu itu. Dan Nabi juga butuh pembiayaan. Sehingga Nabi mengatakan, siapa yang berinfak untuk Jaisul Asrah atau Jaisul kaum muslimin di saat ini, maka falahul jannah, maka baginya syurga. Datang orang munafik menghalangi kaum muslimin. Ketika Nabi mengajak untuk ikut perang, datang orang munafik. Wa qalu la tanfiru fil har. Mereka mengatakan, kenapa pula lah Nabi mengajak berperang panas-panas ini? Kalian mau? Ditanya pula. Diiming-imingi supaya tidak berangkat, ditakut-takuti. Apalagi mereka setiap harinya menginfokan tentang Romawi, persiapan Romawi, supaya kaum muslimin semakin takut tak jadi berangkat. Diinfokan setiap hari di tengah-tengah kaum muslimin di Madinah. Mereka menginfokan bagaimana banyaknya orang-orang Romawi, bagaimana kuatnya orang-orang Romawi, bagaimana persiapan orang-orang Romawi. Tujuan mereka supaya para sahabat ini semakin ciut. Namun tidak, justru mereka semakin tak sabar ingin berangkat. Maka Allah katakan itu, qul naru jahannam ashaddu harran. Katakan wahai para sahabat kepada orang munafik itu, katakan ya Muhammad kepada orang munafik itu, kalau mereka takut atau terhalangi untuk berangkat ke medan perang karena panas, katakan neraka jahanam lebih panas lagi. Ini juga bisa kita sampaikan sama wanita yang tidak mau menutup aurat, tidak mau berjilbab. Ustaz, panas Ustaz. Apalagi musim ini musim panas Ustaz. Kita katakan neraka lebih panas lagi. Mereka berangkat jemaah, lau kanu yafqahun. Kalau orang kafir itu faham, neraka jahanam itu lebih panas daripada cuaca yang begitu panas. Apakah mereka begitu panas? Para sahabat diam. Allah ya jemaah, kita di musim panas mau berangkat ke masjid udah mulai malas. Ini berperang, berjalan kaki atau naik kendaraan untuk berperang. Makanan juga sangat krisis, sampai mereka memakan daun-daunan. Demikian juga satu kurma dalam perjalanan. Satu kurma mereka isap-isap tuh. Kita mau sholat saja susah bangkit. Ya Allah, panas ini ya Allah. Apalagi pengajian jam 2 siang. Oh. Ya jemaah. Pengajian jam 2 siang. Kira-kira kuat nggak gitu? Rame nggak itu? Di situ saat mata mengantuk, saatnya panas, ingin istirahat, minimal tak tidur istirahat aja lah, minum es teh manis dingin apa. Ditambah lagi tempat tidur memanggil, AC memanggil, udahlah ditutup pintu. Ini berperang.
Kemudian adalah di kalangan para sahabat yang tidak berangkat. Para sahabat jemaah tidak berangkat. Ada namanya Ka'ab bin Malik. Terkenal sejarah Ka'ab bin Malik. Kemudian Murarah bin Rabi'ah bin Rabi' al-Amri. Murarah bin Rabi' al-Amri. Kemudian Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ini 3 sahabat yang mereka tidak ikut. Ada juga di antara sahabat yang juga tidak ikut. Rasulullah berkata kepada Al-Jadd bin Qais, Rasul mengatakan kepada Al-Jadd bin Qais, wahai Jadd, apakah engkau ingin berangkat ke medan perang, ke Tabuk bersama kami? Kemudian Al-Jadd bin Qais mengatakan, ya Rasulullah, ana izin gak ikut ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa? Ya Rasulullah, bangsa Romawi itu cantik-cantik wanitanya ya Rasul. Sedangkan keimanan saya ya Rasul, ya ana khawatir terjebak nanti kemaksiatan ketika melihat bangsa wanita Romawi itu ya Rasul. Kemudian Nabi berpaling darinya. Namun disebutkan bahwasanya orang ini sudah bertobat. Al-Jadd bin Qais ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Al-Imam Ibnu Abdul Bar bahwasanya Al-Jadd bin Qais ini telah bertobat atas dosa besar. Kemudian ada perkara yang unik di kalangan sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Rabi' al-Amri, kemudian Hilal bin Umayyah al-Waqifi. 3 sahabat ini sekaligus tak berangkat. Namun di dalam hatinya entah bagaimana ada keinginan mau berangkat. Apalagi tatkala para sahabat dan Nabi itu berangkat, dia semakin. Tapi terkadang melihat mungkin kondisi yang begitu panas, atau juga kondisi-kondisi yang membuat dia tetap juga tidak berangkat. Akhirnya dia tetap tidak berangkat. Ketika pulang Nabi SAW dari Tabuk, ketika Nabi SAW pulang dari Tabuk sampai ke Madinah, di sekitar 50 hari Nabi menghabiskan di hari-hari di Tabuk, 20 hari berada di Tabuk, sedangkan 30 hari itulah hari-hari pulang, hari-hari pergi dan pulang. Sehingga jumlah hari, sebagian para ulama atau sebagian kitab-kitab sejarah yang menyebutkan 50 hari Nabi dan para sahabat menghabiskan waktu atau hari, dan 20 hari mereka menghabiskan waktu di Tabuk. Adapun 30 hari lagi itulah untuk mereka habiskan pergi dan pulang. Ketika Nabi dan para sahabat pulang ke Madinah, Nabi mengatakan kepada para sahabat dan seluruh penduduk Madinah untuk tidak mencakapi atau tidak berbicara dengan 3 orang ini. Dan mereka bertiga mengakui kesalahan tatkala Nabi datang. Mereka jujur
Mereka sampaikan kejujuran yang ada di dalam hati mereka. Itu pun Nabi memberikan pelajaran, tidak berbicara dengan 3 orang ini, satu kota Madinah. Yang 2 orang, Murarah bin Rabi al-Amri, kemudian Hilal bin Umayyah al-Waqifi, mereka hanya di rumah saja, menghabiskan tangisan mereka, penyesalan mereka di rumah saja, sampai ada keputusan Nabi sampai 50 hari lamanya. Di 40 hari Nabi mengutus seseorang kepada 3 orang ini. Ini sudah 40 harinya. Di selama 40 hari itu tak ada sahabat, tak ada kaum muslimin berbicara dengannya. Kalau ada, assalamualaikum, diam aja. Kalau ingin misalnya orang ini membeli, yang beli. Membeli. Seperti Ka'ab bin Malik, dia juga sholat berjamaah di masjid. Banyak sahabat sholat jemaah di masjid, namun satu orang pun tidak berbicara dengan. Orang ini senantiasa mengambil, mencari perhatian Nabi. Namun tatkala Nabi memperhatikan dia pun berpaling. Nabi kemudian berpaling lagi. Sengaja orang ini duduk ketika Nabi salam agar berpaling. Nampaknya sini Ka'ab bin Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nampak. Sengaja orang ini supaya diperhatikan Nabi dia. Namun begitu langsung berpaling. Selama 40 hari. Kemudian di 10 harinya Nabi mengutus seseorang kepada 3 orang ini supaya istri-istrinya jangan berbicara dengannya. Jangan berbicara dengan istri-istrinya, jangan menyentuh istri-istrinya dalam 10 hari. Akhirnya Ka'ab bin Malik mengatakan, wahai istriku, pulanglah ke keluargamu. Semakin terasa bumi ini sempit yang dirasakan oleh 3 orang ini. Keluarganya pun tak berbicara dengannya. Istrinya enggak berbicara dengannya. Bahkan tidak boleh disentuh, tak boleh. Semakin mereka sedih, nangis siang malam, menangis, menunggu keputusan dari Allah bahwasanya taubat mereka diterima atau tidak. Kemudian di 50 harinya Allah menerima taubat mereka dengan Allah turunkan ayat di dalam surah At-Taubah ayat ke-118. Allah turunkan kepada Nabi ayat yang ke-118 dari surah At-Taubah bahwasanya Allah menerima taubat mereka. Dan di waktu itu pengumuman Allah menerima taubat mereka di sholat subuh. Setelah habis sholat subuh datanglah informasi, Bushra ya Ka'ab bin Malik, Bushra, kabar gembira wahai Ka'ab bin Malik. Tahu dia pasti taubatku diterima oleh Allah. Langsung dia sujud syukur, menangis juga dalam keadaan bahagia. Kaum muslimin datang berbondong-bondong memeluk Ka'ab bin Malik, memeluk sahabat yang lainnya 3 orang ini. Kemudian mereka subhanallah. Namun bagaimana perintah Nabi? Mereka ingin berbicara tapi larangan Nabi. Nabi melarang. Kita, kata Nabi SAW, tidak boleh muslim dengan muslim
3 hari tidak berbicara. Ustaz, ana seminggu. Diharamkan. Kalau cekcok, kalau tidak cekcok tak ada masalah di situ. Makanya kata Nabi SAW, yang terbaik ketika beriringan dengan cekcok ini, yang terbaik adalah siapa yang mendahulukan salam. Salam saja. Yang paling hebatnya lagi, suami istri tak bicara 3 hari 3 malam. Ini hebat lagi nih. Kok bisa? Temannya saja 3 hari 3 malam diharamkan dalam Islam. Dilarang oleh Nabi SAW. Batas waktunya 3 hari. Ini istri, ini suami. Biarin saja. Subhanallah. Ini para sahabat ingin berbicara, cuman karena Nabi melarang. Mereka sami'na wa ta'na kepada Nabi. Ini subhanallah kepada kita, Nabi melarang jangan sampai lewat 3 hari. Kenapa tidak sami'na wa ta'na? Ustaz yang boratan, Ustaz Nabi mencakapkan suami, tapi ini karena perintah Nabi. Oh mas, sudah makan mas. Nah, gitu menjadilah. Udah makan mas? Ha? Udah makan? Atau kita sebagai suami misalnya, atau udah masa ada duit tuh dek, masa ada duit dek. Apalah alasan kita untuk bicara saja. Sami'na wa ta'na atas ucapan Nabi. Luar biasa para sahabat sami'na wa ta'na itu kepada Nabi. Ahibati fillah, jam berapa nih jam? Tak nampak nih jam itu. Hah? Oh, berarti bentar lagi kita nih. Kita cukupkan? Berbuka jam 18.28. 28. Taib. 15 lagi. Artinya maksudnya kita paskan 18-15 menit. 18-15. Kita paskan ya. 18-15. Ahibati fillah. Ingat kisahnya para sahabat yang mengikuti Nabi ketika Nabi mengimami salat, lalu Nabi membuka sandalnya. Para sahabat membuka sandalnya. Kenapa Nabi membuka sandalnya? Kenapa? Di dalam salat, karena Jibril mengkabarkan ada najis. Dibukalah Nabi sandalnya. Makanya ini boleh. Tapi bukan menunggu Jibril datang. Ini nanti mengaku-ngaku Nabi. Kalau misalnya diinfokan oleh entah teman kita atau anak kita atau istri kita, ada di pakaian kita ini misalnya najis. Kalau masih bisa dibuka dan diteruskan sholat, tidak masalah. Atau di sajadah kita ada najis, mas, itu baru anak kita kencing di situ. Ya sudah, pindah saja. Jangan dibatalkan. Kenapa nggak dibilang dari tadi, dek udah 4 rakaat ini gitu. Nggak usah deh, Bang. Sudah, kita cari tempat lain atau disingkirkan nih. Jibril mengkabarkan kepada Nabi, ada di sandal itu najis, dibuka oleh Nabi sandal. Otomatis dilihat oleh para sahabat. Semua para sahabat membuka sandal. Ya Allah, sami'na wa ta'na, luar biasa para sahabat. Semua para sahabat buka sandal. Begitu selesai sholat, kata kenapa kalian buka sandal kalian?
Ahibati fillah, para sahabat tahu nggak itu ada najis di sandal Nabi? Tak tahu. Kalau itu dilakukan Nabi, lakukan saja. Jangan tanya dulu hikmahnya apa Ustaz. Kita terkadang menanya hikmahnya atas itu pun penelitian orang kafir baru percaya kita. Kata Nabi SAW, sebelum terakhir makan dijilat atau dijilatkan. Kan itu? Menjilat atau dijilatkan. Apa hikmahnya Ustaz? Jangan dulu tanya. Kenapa kita lebih percaya? Katakala datang ilmuwan, itu pun orang kafir, mengriset, menelusuri, oh ini hikmah atas ucapan ini, baru kita percayai. Subhanallah. Lihat para sahabat tak tahu kenapa Nabi itu membuka sandal. Langsung mereka para sahabat membuka. Sehingga kata Nabi SAW, kenapa kalian buka sandal kalian? Ya Rasulullah, jawaban mereka cuma satu. Semua para sahabat jawaban mereka cuma satu. Ya Rasulullah, kami melihat engkau membuka sandal. Selesai. Kita mungkin ada alasan sama dia itu. Nggak usah lah. Kita mungkin itu kan sunnah. Cuman apa? Cuman tak ada perintah Nabi kok untuk membuka sandal. Nggak ada. Subhan. Udah mengantuk Buya kayaknya. Apa ya? Ahibati fillah, lihat ketaatan mereka. Maka diinformasikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Jibril mengkabarkan kepadaku di sandalku itu ada najis. Maka saya buka. Tapi lihat bagaimana para sahabat. Lihat para sahabat bagaimana mereka sami'na wa ata'na. Ini istrinya jemaah. Ketika Nabi mengatakan, wahai istri, jangan berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Apakah dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini suamiku, bagaimana caranya tidak berbicara? Tidak, langsung. Bukankah Nabi mengatakan kepada para istri, istri yang soleha itu adalah sebelum suaminya memejamkan matanya, hendak tidur, datanglah istri ini, baik itu yang salah dirinya atau yang salah itu suaminya, baik yang tersakiti istri atau disakiti istri, datang dia mengambil tangan suaminya, mencium tangan suaminya, mengatakan, bang, saya minta maaf atas kesalahan saya. Baik itu yang salah itu dari suami atau yang salah itu dari diri kita, dari diri istri. Ustaz, kalau dari kita yang salah, ya Ustaz, ana menerima Ustaz. Datang ana minta maaf. Tapi kalau dia istri suami yang salah gimana Ustaz? Tak menerima Ustaz. Tak ikhlas ana Ustaz. Masa ana yang datang minta maaf padahal suami jelas salah. Kata Nabi SAW, sami'na wa ata'na. Istri yang solehah, kata Nabi SAW, cirinya datang dia menjumpai Nabi, menjumpai suaminya sebelum suaminya memejamkan mata, baik itu tersakiti atau baik itu menyakiti atau disakiti, dan tetap datang dia mengambil tangan suaminya, bang, abi, abuya, mas, apapun panggilannya, maafkan adik hari ini. Allah. Siap bu? Tak ada jawaban. Borat memang, borat. Solehah itu borat jemaah. Kata suami hari ini, Allah, kalau anak bawa tadi istriku nih. Nah jemaah. Yang penting apa yang dilarang oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi, sami'na wa ta'na. Jangan dulu alasan-alasan, jangan. Itulah kita tandanya bagaimana para sahabat. Itulah kita tandanya kita benar-benar mencintai Rasulullah dan mengikuti Rasulullah.
Allah jemaah ini insyaallah kita lanjut lagi nanti. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan akan kapan Allah takdirkan kita berjumpa, selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah, kemudian sejarah itu kita jelaskan ke dalam kesehari-harian kita. Kita tidak hanya menonton kepada sejarah atau apa yang ada di kitab, kemudian kita juga bisa syarahkan kepada kesehari-harian kita supaya lebih bermanfaat lagi. Ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami kurang ilmu dan dari syaitan laknatullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.